Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah. Yang saya hormati para gus-gus yang hadir, Bapak Ibu sekalian, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Manusia itu kalau dari sisi fisik bahasa Arabnya basyarun. Apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan, karena tertarik dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma hasya, gimana? Wa qulna hasya ma hadza basyara in ma hadza basyara in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan basyar yang lewat ini, malaikat ini. Emak-emak ini hanya melihat sebatas basyariahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia, insan. Apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basyariah tidak layak dikomentari. Maka saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Tidak setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa, yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa ya made in Allah, orang Afrika ya ciptaan Allah. Nggak layak fisik itu dilombakan. Fisik tidak layak, tidak pantas dilombakan. Kalau kecerdasannya, skillnya, kreativitasnya, itulah yang layak dilombakan dan layak dikomentari. Layak dikomentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimat isim, kalimat fiilnya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insaniyah. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis, jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi leren jadi insan. Kalau sampai mati nggak akur, berarti sudah pensiun jadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Dah, insan makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena insan dipercaya oleh Allah
menjadi mandataris yang mengelola kehidupan, tatanan kehidupan ini. Bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin yang percaya Allah jadi khilafah, khalifahnya Allah. Bukan khalifah HTI, bukan khalifah HTI, bukan. Khalifahnya Allah yang dipercaya oleh Allah mengelola, membangun kehidupan dunia ini hanya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia menerima amanah tersebut, padahal manusia itu mempunyai potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat blow on, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini, manusia diberi perangkat hawa nafsu. Nyun sewu para kiai menawi ngaos dari ceramah khutbah, jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Karena itu pembelian dari Allah. Hawa nafsu itu pembelian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu, yang nggak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada dua. Ada berapa? Satu, ghadabiyah. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha mardatillah, gimana? Mencari doa Allah, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Para kiai, para khatib, para mubaligh, kalau cerita Kanjeng Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud, zikir sampai melepuh. Itu benar, tapi jangan berhenti di situ. Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu, benar, tapi jangan cuma itu. Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras, cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya, dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti itu langsung ya. Kalau saya langsung berhenti ya. Leren disik ngajarin madrasah, leren disik jadi pengurus NU, mau dibunuh kamu itu langsung. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu jam Nabi Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dzuhimamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Basyir Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri.
NU harus besar. Ngoten mboten? Besar mboten? NU besar mboten? Himmahnya Mbah Hashim bukan dengan uang, bukan dengan intimidasi, tapi dengan himmah yang luar biasa dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan penjajah. Modalnya apa modalnya? Himmah yang besar. Ngoten nggih? Jadi Nabi Muhammad himmahnya besar dan lillahi ta'ala. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni bareng-bareng ayo. Kita harus menang. Ayo. Kita tidak mau kalah. Awas kalah. Ya Allah, kalah itu dosa, menang itu wajib. Kanjeng Nabi menang, maka Islam tersebar. Ya Hasyim Asy'ari menang, maka NU besar. Luar biasa. Karena ibtigha amardhatillah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Tadi nafsu ghadabiyah, sekarang syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, pabrik banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, uang banyak. Tapi kalau niatnya baik, punya agenda rencana yang baik, kalau saya kaya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, imam musola yang belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring mau ambruk, saya bangunkan semua. Dan niatnya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Masya Allah, pesan Quran ini. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi apa artinya? Kita harus kaya yang bisa mewariskan harta kepada anak cucu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya Allah, untuk hamba-hambaku jenengan iki soleh-soleh niki, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Untuk kita sebenarnya itu kata Allah. Tapi kita pada punya tambang nggak? Berapa hektar punya tambang nikel? Kiai-kiai punya tambang batu bara nggak? Ya Allah.
Kiai yang gak punya tambang 1 meter pun, tapi ada orang punya tambang 5 juta hektar. Tenan, saya itu. Kulo betul gak ada sejengkal pun tambang boksit apa mening apa granit apa besi, gak punya. Tapi banyak sementara ada orang yang punya ribuan hektar, ngangkangi tambang kekayaan alam semesta ini. Dosa kita ini, dosa enggak? Kata Allah kita harus kaya, kitanya melarat, dosa enggak? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sodakoh gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman sodakoh gandum diangkut dengan 700 onta. Luar biasa Sayyidina Utsman, kaya dan dermawan Sayyidina Utsman. Dari ring 1 sahabat Kanjeng Nabi itu, ring 1-nya Sayyidina Abu Bakar, orangnya bijak, tenang. Sayyidina Umar berani, pasang badan, jawara, bahasa Banten jawara. Sayyidina Utsman kaya, siap berjuang dengan uangnya. Sayyidina Ali cerdas, jenius, intelek. Di ring 1 perjuangan Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya itu, mireng dengar nama itu? Orang Baghdad, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub yang 4. Syekh Abdul Jailani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi, kutub 4 itu, wali kutub 4 itu. Suatu ketika dari Baghdad beliau pergi ke Mesir, ziarah, datang kuburane Imam Syafi'i. Abdul Qadir Jilani ziarah ke Mesir, ziarah ke kuburan Imam Syafi'i. Setelah ziarah di sana melihat masyarakat daerah sekitar kuburan Imam Syafi'i, daerah dusun Fustot namanya, Fustot, melarat. Maka segera Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar masjid makom Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada Pak, rusun, ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk, kaya tidak, loman tidak semuanya, tidak semuanya. Enggak semua wali bukan, kaya tidak, loman enggak. Gopo terusan. Ya minimal kaya lah, kalau enggak wali ya kaya gitu. Ya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadili, muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam bin Masyish muridnya Syekh Syuaib Abu Madan Al-Ghauth. Abul Hasan Asyadili tiap hari pakaiannya ganti dan mahal harganya. Jasnya dibikin dari wool Dormil England, semeter 12 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin Christian Dior 7 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Minyak wanginya Bonain Jo Malone 5 juta. Jadi kan misik, Masya Allah. Tasnya itu Gucci 75 juta. Jadi kan tasnya orang tulisannya pojok ya, Musyal Masjid Ulama Kabupaten. Sandale Lili, Allah, Masya Allah. Rumahnya kayak villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, BMW, Alphard, Mercy, Audi, bukan apa? Grandma, Luxio, Masya Allah. Pembantunya 16, khodamnya 16, Syabul Hasyadili itu. Suatu ketika ada yang tanya, Syekh,
Panjenengan waliullah, bahkan wali kutub. Tapi jenengan kok mewah, keren, penampilannya kok keren. Kenapa? Kayak yang lain kok nyemprul. Jawab Abdul Hasadili, libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaian sing mewah yang saya pakai ini iso ngomong. Klambi sing larang regane sing saya pakai ini iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas, wahai masyarakat, ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul tadi, sandal lili, masya Allah, sarung ngecap gajah duduk, kopi ireng ora, coklat ora, ireng campur coklat. Itu kiai pakaian tuh ngomong ini, pakaiannya ngomong ini, ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Pengikutnya 6.000, pengikut Tariqat Syadziliyah waktu itu 6.000 ditanggung kebutuhannya. Betul saat ada Syekh Al-Syadzili, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah yang baru saja wafat tahun 2004, baru wafat tahun 2004. Muridnya 700, putrane Mbah Mun sedaya alumni mriku, putrane Mbah Mun. Termasuk adik saya juga di sana. 700 ditanggung karo Said Muhammad. Makan, minum, kebutuhan, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada enggak kayak itu ya? Jawab, ada enggak kayak gitu? Dari mana? Kenapa? Karena kaya. Said Muhammad banyak tokonya di Mesir, banyak tokonya di Maroko, punya hotel Al Husain di sebelah makamnya Sayyidina Husain, hotel Husain punya Said Muhammad. Karena kaya maka bisa seperti itu. Jadi kita harus kaya. Ayo puji bareng. Kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Kaya wajib, melarat dosa. Lah orang kaya tiap tahun haji, pengen haji saya ingin bayar apa haji furoda ya, haji furoda. Terus saya budal kok. Betul saya ngantri, betul saya nunggu. Sekarang bayar furoda namanya. Terus saya lah ini orang kaya iso gitu. Ini orang iso ngantri 30 tahun mati dhisik. Yang kaya tiap bulan umroh, zakat, sedekah, infak, jariah, apalagi hibah, wakaf, nazar, yang melarat. Oleh karena itu sekali lagi perjuangan NU juga pasti membutuhkan anggaran. Jangan mengandalkan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi, gede dhuwur. Dilihat mukanya bolong, mukanya dagingnya bolong. Kanjeng Nabi kaget. Tanya pada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril, ku sapa iku? Gede dhuwur gagah mukanya, dagingnya kropos, bolong." Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Gini bahasan kitabnya banyak atau sering dijaluk, sering minta. Nah dibangun dari kuburan, mukanya gak ada dagingnya, kropos. Hal yang saya hormati, bon. Jadi menata kehidupan ini dengan hawa nafsu. Menata kehidupannya dengan nafsu. Gak ada hawa nafsu gak bisa. Tapi hawa nafsu yang terarah, yang dimanage dengan baik, termanage dengan benar, maka insya Allah cita-cita kita semuanya akan berhasil mendapat ridho Allah. Kalau sudah nafsunya menjadi
himmah dan azimah, maka namanya ganti apa? Mutmainnah. Mari kita kuatkan, kita tambahkan rasa bangga kita dengan para ulama, rasa bersyukur kita ikut menjadi pengikut ulama. Bangga mboten? Bangga mboten? Ulama sejak dulu sampai sekarang, yang namanya ulama lu ya, selalu menyelamatkan umat, selalu menyelamatkan umat. Contoh, Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, lahir tahun 21, wafat tahun 110 Hijriah. Waktu lahir dicetain, bahasa Indonesia apa bicara dicetain oleh Ummu Habibah, jandanya Rasulullah SAW. Imam Hasan Basri berjasa besar menyelamatkan umat Islam yang ketika itu sedang bercerai-berai dengan munculnya beberapa firqah Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah. Imam Hasan Basri lah yang menyelamatkan umat dari firqah-firqah yang bertentangan sampai terjadi peperangan antar umat Islam. Imam Hasan Basri yang melerai, mendamaikan antar madhab, antar firqah sesama umat Islam. Itulah jasa Imam Hasan Basri. Ada lagi yang berjasa besar, Imam Hasan Basri bukan orang Arab. Imam Hasan Basri bukan orang Arab, orang Persia itu. Bapaknya tahanan perang, namanya Syekh Yasar, beragama Majusi. Tahanan perang gonang Madinah, masuk lebu Islam, punya anak Hasan jadi ulama besar. Bapaknya mu'alaf dari agama Majusi, bukan orang Arab, bukan. Ketika Quran ditulis dengan tulisan Arab yang belum sempurna, ketika zaman Nabi Muhammad Quran ditulis tanpa titik, tulisan Arab, ba, ta, sa sama, jim, ha, kho, podo, dal, dal, ro, zai sama. Ayo bisa baca enggak? Kalau nggak percaya, ayo, saya di rumah punya fotokopi Quran zaman sahabat Utsman, nggak ada titiknya itu, saya nggak bisa baca. Orang yang berjasa besar agar umat Islam semuanya bisa baca Quran, maka menggagas wad'un nuqat ala huruf, menggagas titik di atas huruf. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Ulama itu. Coba kalau bukan nggak ada beliau, kita baca Quran nggak akan bisa kalau nggak ada titiknya. Sudah ada titiknya masih banyak orang nggak bisa baca Quran, maka ada ulama besar yang berjasa menciptakan syakal, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan orang Arab. Abul Asdu'al juga bukan orang Arab, wafat tahun 175 Hijriah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih kangelan baca Quran, salah-salah. Maka ada ulama besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, huruf halak. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid itu, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran karena bacanya tidak benar, tidak pakai tajwid. Kalau nggak ada ilmu tajwid, kita nggak bisa baca Quran dengan benar. Alif lam mim dibaca alam, Yasin dibaca yas. Gimana? Apalagi misalkan alif lam ro alar,
Alar bacanya nanti alif lam ra itu. Tapi dengan ilmu tajwid kita tahu ini baca alif lam mim, ini alif lam ra, ini ain hamim ain sin qaf. Ya. Itu ulama jasanya. Ada lagi ulama berjasa besar ketika banyak hadis palsu, hadis bohong, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi hadis? Insya Allah 1 minggu ilmunya jadi. Mustalahul hadis. Hadis ada yang sahih ketika syaratnya 4, syaratnya mutasil, antara murid dan guru ketemu, gurunya thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah bohong, adil, perilakunya benar, nggak pernah nyolong berambang, nggak pernah nyolong sendal di masjid, dobit, apalannya kuat, sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktub, muqatta, mursal, muallal, mungkar, makdzub. Masya Allah, ini ilmunya ulama ini, ilmunya ulama. Coba kalau nggak ada ulama, tahu nggak sama bedanya hadis sahih kalau nggak sahih? Tahu nggak? Ya akan tahu. Itulah kita harus terima kasih kepada ulama. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Bacanya harus warasulah. Kalau warasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahu, terminologi, istilah, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, hal, tamyiz. Masya Allah. Siapa itu yang bikin? Amr bin Kumbur, yang terkenal dipanggil Imam Sibaweh. Dalam kitabnya namanya Alkitab. Malah kiai-kiai Jawa, Masya Allah, kiai Jawa, mubtada, khobar, orang mudeng, orang Jawa, orang mudeng. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, maf'ul ing. Masya Allah, luar biasa kiai Jawa ini, Islam Nusantara ini. Ini Islam Nusantara ini. Fa utawi li mubtada iku khobar, opo li fa'ilin wa naibih dhohar, wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof, serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mitrus sifah. Apane wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatlu bil bayan. Apane litamyizi hale halu fazdahidu bil hifdhi ya rijalu. Mubtada utawi khobar iku fa'il opo, maf'ul be'ing, maf'ul mutlak kelawan, maf'ul lah, maf'ul apa? Maf'ul ma'ah serta. Ya Allah, kiai Jawa, Masya Allah. Setelah saya di Arab, bener nggak ya kira-kira? Bener nggak kiai Jawa ini? Bener, orang salah, orang salah. Tenang nih, orang salah. Tepat bener. Mubtada utawi, benar. Mubtada awal kalam mubtada itu utawi. Lah khobar itu objek. Ya toh. Iku, aduh ya Allah, bener banget, orang salah. Waktu saya di Arab coba bener gak kayak Jawa ini? Harus dihafal ya, santri-santri harus dihafal nih, santri-santri. Fa utawi li mubtada iku khobar, opo li fa'ilin wa naibi dhohar, wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof, wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabaul jarri fatlu bil bayan, serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mitrus sifah. Apane litamyizi hale halu fazdahidu bil hifdhi ya rijalu. Sejak kecil saya hafal itu syair itu, sejak kecil hafal saya. Itulah
jasanya orang ulama Jawa. Kemudian ada lagi Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza Palestina, tempat lahirnya Imam Syafi'i itu. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Beliau menggagas bagaimana metode memahami Quran dan hadis, memahami syariat Islam. Tidak cukup dengan Quran dan hadis, tapi akal juga harus dipakai. Nas saja nggak cukup, Quran mawon betul cukup. Di Quran perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, ya aqamus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu, gak ada di Quran. Gak ada. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang-orang di Quran adanya di hadis. Maka kita harus pegang dengan hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, kata Syafi'i, dengan segala macam ayat model muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah, itu Quran. Kalau hadis mutawatir, masyhur, aziz, ahad, itu hadis. Belum cukup, kata Syafi'i. Akal harus dipakai, akal ulama, bukan akal panjenengan. Akal mujtahidin, para mujtahid. Nah, akal itu ada 2. Kalau akalnya ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Ijma ada qauli, ada sukuti. Kalau ulamanya dewe-dewe, namanya kias. Kias ada 9 macam: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Itulah jasanya Imam Syafi'i. Jasanya Imam Syafi'i, coba kalau nggak ada Imam Syafi'i entah kita ini seperti apa. Memahami syariat Islam tidak hanya dengan Quran dan hadis, nggak mungkin. Ayo, rukunya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumanina, i'tidal, sujud. Kata siapa itu? Di Quran tidak ada. Di hadis boten wonten. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, betul wonten di Quran niku. Itu hasil ijma'ul ulama. Hasil apa namanya? Ijma'ul aqallul haidi. Haid itu paling tidak minimal orang haid itu sehari semalam, yaumun walailatun. Lumrahe 7 dino 7 bengi, maksimal 15 dino. Lebih dari 15 dino masih metu getih, bukan haid, istihadah, penyakit. Di Quran tidak ada penjelasan itu. Di hadis boten wonten masalah dibahas itu. Betul. Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Ya Allah, dikira Imam Syafi'i nggak jenius apa? Nifas paling tidak sekecerotan. Lumrah 40 dino, maksimal swidak dino. Lebih dari swidak istihadah, nek masih metu lebih dari 60 hari, darah penyakit, bukan nifas. Kata siapa itu? Kata ulama. Bukan kata Quran, bukan kata hadis, bukan. Banyak lagi. Syaratnya sholat ada 6: Islam, baligh, berakal, suci, hadis kecil, hadas kabir, masuk waktu, melebu waktu. Kata siapa itu? Quran, hadis, nggak ada itu. Kata siapa? Kata ulama. Dah, itu ijma. Sekarang yang kias, sabu-sabu haram. Dari mana itu haram? Ada Quran,
Inna sabu wonten Quran wonten niku atau hadis riwayat Bukhari wonten itu pakai kias, namanya kias burhani, kias fakta. Hada muskir premis minor wa kullu muskir khamrun premis major wa kullu khamrin haram legal statement fahada haram, konklusi positif. Yang untuk dikira ulama ilmunya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, qaul syarih, natijah shadiqah. Ya, premis minor, premis major, legal statement, positif conclusion. Ada lagi, misalkan nempeleng ayah ibu, nggak dilarang di Quran, nggak dilarang. Yang dilarang bentak-bentak, ngomong kasar. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, ojo bentak-bentak, ojo ngomong kasar kalau ayah ibu. Kalau gitu nempeleng boleh? Ya enggak. Kenapa? Pakai kias aulawi. Kias apa namanya? Kata siapa itu? Kata ulama. Kata ulama. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Haram mendekati zina. Oh, mendekati haram. Kalau zinanya kalau zinanya ya aula dong, fabil aula. Kalau mendekati saja haram, apalagi lebih-lebih zinanya. Kata siapa itu? Kata ulama. Bukan kata Quran, bukan kata hadis, bukan. Paham boten? Niku ulama, jasa ulama yang luar biasa. Ada lagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau baca Quran bola-bali bertenamung kulhu falak nas ayat kursi mboten. Ya udah tahlilan ibu. Abul Hasan Al-Asy'ari baca Quran, kesimpulan dari membaca Quran bahwa Allah punya sifat wajib 20. Tegurane mboten wonten sifatnya Allah yang wajib 20. Mboten wonten Quran. Ini hadis mboten wonten. Itu kecerdasan Imam Asy'ari. Kesimpulan dari memaham Quran, sifat Allah berapa? 20 yang wajib, 20 mustahil, yang jaiz 1. Pemahaman kecerdasan dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Malah yang paling luar biasa, beliau menetapkan sifat wujud nomor 1. Padahal di Quran boten wonten innallaha wujud, boten wonten. Allah itu ada, betul wonten ayat Quran wonten. Innallaha wujud, Allah itu ada, enggak ada ayat begitu. Sami'un basir wonten, mendengar melihat. Qadirun ada, alimun, hayyun qayyum hayah wonten. Tapi wujud boten wonten. Tapi Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud, sifat nomor 1. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita paham mulai ya? Mas Ari itu. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain yang digagas oleh para cendekiawan muslim. Yang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi Al-Jabar. Beliau lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Yang menggagas kacamata Hasan bin Haytham. Yang menggagas yang menyelidiki penyakit cacar Abu Bakar Ar-Razi. Kita namanya Al-Hawi fil Khisbah, menjadi penyakit cacar air. Yang menggagas pertama kali alat navigasi, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Pandom, kompas. Pandom ya, kompas ya. Sekarang menjadi alat navigasi pesawat terbang. Ya Allah. Yang pertama kali mencoba terbang niru burung, Abbas bin Farnas. Amerika belum ada, Eropa masih bodoh, masih goblok.
Orang Islam sudah mencoba terbang. Abbas bin Farnas sekali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali kaidahkan kesuwen, 4 kali kelamaan jatuh mati. Namanya Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menyelidiki planet-planet ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Ibn Nafis. Abdurrahman bin Nafis. Ya Allah, walhasil belum Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Kindi, Al-Ghazali, itu semua adalah intelektual muslim yang membangun peradaban kemuliaan agama Islam. Walhasil majunya agama Islam oleh para ulama. Oleh para ulama. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi pengikut para ulama. Para ulama memberikan tuntun akhlak yang mulia. Ya, kalau nggak akhlak mulia bukan ulama namanya. Kanjeng Nabi niku sifat wajib papat. Nomor 1 jujur. Ulama mengikuti Kanjeng Nabi, semuanya ulama jujur. Kalau ada kiai yang nggak jujur, ya leren jadi kiai, Ada yang ngomong, yang wajib jujur Kanjeng Nabi, nek aku dudu Nabi. Jadi sifat jujur harus dimiliki oleh pemimpin. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Piro mana? Hilang piro mana? Hilang piro mana? Akan mana ya? Kehilangan sifat sidik pemimpin Indonesia ini. Maka kita harus cari yang sodik, yang jujur. Siap? Kata Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, syaratnya pemimpin presiden atau wakil presiden itu 1, ayyakuna aliman, berilmu. Kalau nggak berilmu ya gimana mau memimpin Indonesia ya? Kalau nggak berilmu gimana memimpin Indonesia? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basra fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ojo milih orang yang tidak berilmu. Gamana. Ketua NU harus yang alim, presiden harus yang alim, yang pintar, yang 1 ayyakuna aliman. Hancur negara ini kalau dipimpin orang yang tidak berilmu. Paham nggih? Pun wonten mawon. Yang kedua, ayyakuna adilan, siap menjalankan sila yang kelima. Pancasila itu sila yang 4 lumayan maju. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi maju sudah dibanding masa lalu. Tapi sila yang kelima apa itu? Keadilan sosial semakin merosot. Semakin orang nyuri kapas, orang nyuri semangka, orang nyuri kelopok dihukum. Yang korupsi triliunan tenang-tenang saja. Ngertos kan? Sila yang kelima, yang menguasai tambang 5 juta hektar, kebun 5 jutaan hektar, Zulkifli Madrais, Jumadi Solikin, Jumadi Solikin Madrais, semeter orang duwe tanah. Ya Allah. Ini sila kelima yang sangat jauh, apa istilah? Panggang dari api. Nah, yang ketiga, ayyakuna zahidan. Pemimpin harus tidak rakus, tidak tamak, tidak hubbud dunia. Coba lihat sejarah. Pemimpin yang zahid sukses. Pemimpin yang rakus berakhir dengan tragis. Sejarah silakan lihat. Maka ya kita butuh mobil ya mobil lah. Kita butuh rumah. Gak usah berlebihan, rumah setiap kota punya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Di Singapura punya, di Australia punya, berlebihan. Kita punya mobil, oke, tapi ngejar model berlebihan. Ngejar model baru, beli yang baru, yang lama buang, berlebihan.
Walhasil kita semua tahulah bagaimana cara mengambil yang sederhana, yang secukupnya. Yang keempat, ayyakuna syuja'an, berani, la yakhafu laumata la'im, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Presiden, wakil presiden harus orang yang berani dan menegakkan kebenaran, berani memberantas korupsi, berani menyatakan sikap yang benar, walau kana murra, walaupun berat, pahit dan sulit. Syuja'an. Yang terakhir, ayyakuna salimal jismi wal aql, harus sehat fisik dan mentalnya. Itu terakhir, syaratnya pemimpin harus sehat fisik dan mental. Saya bukan kampanye lu ya, saya cuma membaca kitab Al-Ahkamus Sultaniyah lil Imam Al-Mawardi. Enggak kampanye, enggak, saya bacakan saja ini. Enggak usah ada yang tersinggung, enggak usah. Nah, coba kita pikir, kita ngenangen sesuai dengan nurani kita, mari kita pilih presiden yang kita inginkan sesuai dengan kehendak hati kita masing-masing. Dan saya harapkan aparat polisi dan tentara netral. Katanya apa? Jurdil. Jujur dan adil lah, biar tahu lagi ya. Saya harap dari presiden sampai RT harus netral. Kalau ingat kita betul-betul mencintai negara Indonesia ini, dan betul-betul demokrasi ke depan menjadi negara yang dihormati oleh seluruh masyarakat dunia. Kalau betul-betul kita berdemokrasi dengan jurdil, damai, aman dan tentram, insya Allah. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.